Jumpa lagi di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Pete's Dragon yang rilis tahun 2016. That's a dragon. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Di awal, kita diperlihatkan seorang anak bernama Pete yang sedang dalam perjalanan bersama orang tuanya. Saat Pete membaca buku cerita mengenai kisah anak anjing yang hilang bernama Elliot, tanpa diduga mobil tersebut hilang kendali akibat menghindari rusa yang melintas. Dalam kecelakaan itu, hanya Pete yang selamat. Kemudian Pete yang masih berusia 5 tahun tersebut, berlari ke dalam hutan yang tanpa diduga dirinya dikejar oleh sekumpulan serigala. Namun, sekumpulan hewan buas itu berhenti mengejar manakala mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih menakutkan. Saat Pete melihat ke arah atas, dirinya melihat sesosok naga besar berwarna hijau. Bukannya menyerang Pete, naga tersebut malah membawa Pete masuk ke dalam hutan lebih dalam. 6 tahun kemudian, tampak seorang pria tua bernama Micham yang sedang menceritakan bila dirinya pernah bertemu seekor naga. Namun, tidak ada yang mempercayainya dan banyak yang menyebutnya sebagai penghayal. Beberapa menit berselang, datanglah anak Micham yang bernama Grace yang bekerja sebagai petugas penjaga hutan. Grace pun mengatakan pada anak-anak di sana, bila dirinya sudah sering masuk ke hutan tapi tidak pernah melihat naga. Sementara itu, beralih ke Pete yang sedang bermain dengan Elliot. Di sana, kita mengetahui bila salah satu kemampuan Elliot untuk bertahan di hutan itu adalah dengan mengubah warna kulitnya. Pete kemudian melihat Grace yang sedang survei ke dalam hutan. Saat Pete mengikutinya ke sebuah eskavator yang digunakan untuk menebang pohon, Grace tampak membuang kuncinya untuk memperlambat kegiatan penebangan hutan tersebut. Malam harinya, Pete kembali ke tempat tinggalnya yang berada di bawah pohon besar di mana dirinya tidur bersama Elliot. Keesokan harinya, Pete mendatangi tempat penebangan pohon kemarin. Di sana, Grace berdebat dengan Jack yang merupakan pimpinan pekerjaan di sana yang sekaligus suaminya. Grace pun memohon pada Jack agar aktivitas penebangan pohon tidak dilakukan lebih dalam lagi. Sementara itu anak mereka yang bernama Natalie mulai bosan menunggu di dalam mobil. Saat melihat Pete yang berada di hutan, Natalie pun mengikutinya karena penasaran. Pete yang terbiasa dengan area hutan di sana, dengan cepat bergerak dan memanjat untuk menjauh. Ketika Natalie mencoba menyusulnya, dirinya terjatuh sampai teriakannya membuat semua orang menghampirinya. Di sana, Grace memperhatikan bila Pete memakai kompas miliknya yang hilang kemarin. Pete yang mencoba menghindari kerumunan tersebut, tanpa sengaja terjatuh dan pingsan saat ditarik oleh Gavin. Sementara Elliot yang menunggu Pete di tempat tinggalnya, panik akibat Pete yang belum pulang sambil mengeluarkan suara lolongannya. Tanpa diduga, Gavin mendengar lolongan Elliot yang membuat dirinya penasaran dan masuk untuk memburunya. Beralih ke Pete yang sudah dirawat di rumah sakit, tampak Pete bermimpi sedang berkemah dengan almarhum ibunya. Lalu Grace yang menerima laporan dokter mengenai keadaan Pete di sana, merasa tenang karena Pete dalam keadaan baik. Saat Natalie membuka pintu kamar Pete, tanpa diduga Pete sudah kabur melalui jendela. Dengan bergelantungan dan melompat, Pete berhasil mengecoh beberapa petugas yang mengejarnya. Namun, pelariannya terhenti saat Grace bisa memojokkannya di sebuah pagar tinggi. Saat Grace menangkapnya, Pete mengeluarkan suara lolongan yang terdengar sedih, sehingga membuat Grace semakin khawatir. Untuk itulah, Grace memutuskan tidak membawa kembali Pete ke rumah sakit, melainkan membawanya ke rumahnya. Sesampainya di sana, Pete kembali mencoba kabur ke dalam hutan. Namun, Grace kembali menghentikannya. Saat Pete menjelaskan bila dirinya ingin segera menemui Elliot, Grace menanyakan siapakah Elliot itu. Sebelum Pete menjawabnya, Jack memanggil keduanya untuk masuk. Pete yang sudah berada di dalam rumah, gembira dan juga menikmati makanan yang sudah disiapkan. Sementara itu Gavin dan teman-temannya, terlihat masuk ke dalam hutan sampai mereka menemukan tempat tinggal Pete dan Elliot. Tanpa mereka sadari, Elliot berada di sana dengan mode tak terlihat. Saat Gavin mengeluarkan buku cerita milik Pete, Elliot marah dan menampakkan dirinya pada semua orang. Gavin pun mencoba menembak Elliot, namun senapan tersebut dengan cepat langsung dihancurkan. Semuanya pun yang ketakutan pergi dari hutan itu sesegera mungkin. Elliot yang berharap bisa menemukan Pete, terpaksa mengikuti mobil tersebut. Kembali ke rumah Grace di mana Pete menemukan buku cerita yang sama dengan miliknya. Di sana, Grace mempertegas dengan menanyakan, seperti apakah sosok Elliot. Namun percakapan itu terhenti manakala polisi menelponnya. Polisi itu menyampaikan, bila Pete merupakan anak dari keluarga yang mengalami kecelakaan 6 tahun lalu.
Dan karena itulah, dinas sosial ingin bertemu dengan Pete besok pagi. Setelah itu, Pete menggambar Elliot menggunakan krayon milik Natalie. Saat Grace ditunjukkan hasil gambarnya, dirinya terkejut dan berjanji besok akan membawanya ke hutan menemui Elliot. Pete pun dengan senang mengatakan, bila dirinya akan mengenalkan Grace pada Elliot. Kemudian Gavin yang baru sampai dari hutan, datang ke rumah Grace untuk menceritakan apa yang sudah ditemuinya. Namun, Jack tidak percaya dengan perkataan Gavin dan menolak untuk pergi ke hutan saat itu juga. Sementara itu, Elliot berhasil mencapai rumah Grace tanpa diketahui penduduk. Saat Elliot mengintip, tampak Pete sedang mendengarkan Jack membaca cerita bersama yang lain. Elliot pun yang merasa sendiri, langsung pergi dari sana. Setelah itu, Grace masuk ke ruang kerja ayahnya untuk melihat gambar naga yang dulu pernah dibuat sang ayah. Walau Grace sebelumnya tidak percaya bila naga benar-benar ada, kini dirinya pun mulai berubah pikiran. Di pagi harinya, Grace membawa Pete dan Natalie menuju hutan. Dan tidak lupa, Grace juga membawa ayahnya. Saat mereka tiba, Pete pun langsung menunjukkan pada semuanya tempat tinggalnya. Sementara itu, Jack menerima telepon dari dinas sosial yang mengatakan bila seharusnya Grace mengantar Pete pagi ini. Jack pun yang menemukan mobil Grace di area hutan, menyimpulkan bila Grace dan yang lain sedang berada di dalam hutan. Setelah tiba di tempat tinggalnya, Pete memperkenalkan Elliot sang naga hijau pada yang lain. Tanpa diduga saat mereka dalam kegembiraan, Elliot dibius oleh Gavin dan kawan-kawannya karena berpikir bila Elliot monster berbahaya. Kejadian tersebut pun menyebabkan tempat tinggal Pete dan Elliot menjadi hancur. Elliot yang pingsan akibat biusan itu, langsung dibawa ke pabrik sambil diikuti Grace dan yang lain. Kemudian mereka mengamankan Elliot di gudang besar dan melarang pekerja untuk melihatnya dari dekat. Untungnya, Jack sudah menelpon polisi untuk menjaga agar Elliot tidak disakiti. Saat Pete dan Natalie mendengar suara Elliot yang putus asa, mereka pun berusaha untuk masuk ke gudang untuk menolong Elliot. Sementara itu, Gavin dan Jack menceritakan keadaan yang terjadi kepada polisi. Ketika itu, Pete dan Natalie berhasil masuk ke gudang dan mengunci pintu dari dalam. Elliot yang sudah dibebaskan dari ikatannya, berusaha terbang keluar melalui atap, walau dirinya tampak lemas. Sewaktu Gavin dan yang lain berhasil mendobrak masuk, mereka terkejut manakala naga besar tersebut sudah kabur. Tanpa diduga Grace yang melihat Pete dan Natalie yang sedang mengintip, langsung tersenyum karena menyadari sesuatu. Grace pun langsung memberitahu Jack, jikalau naga tersebut masih ada di dalam dengan mode tak terlihat. Secara mengejutkan, Mitcham datang untuk membantu Elliot kembali ke hutan. Saat mereka keluar gudang, semua orang yang baru melihat Elliot pun terkejut dan tak menyangka bila naga benar-benar ada. Dalam perjalanannya, banyak polisi mengejarnya termasuk Gavin dan kawan-kawannya. Akan tetapi, Mitcham terus melanjutkan perjalanan dan menolak untuk menepi. Demi mendapatkan kembali buruannya, Gavin pun nekat memblokir jalan. Namun karena rem truk yang tidak berfungsi, Mitcham pun dengan terpaksa menabrak yang ada di depannya. Setelah berhasil melewati jembatan itu, Elliot akhirnya mampu terbang dan langsung menghentikan mobil di belakangnya menggunakan semburan api. Tanpa diduga, Jack dan Grace terjebak di tengah jembatan saat jalanan mulai ambles akibat panas yang luar biasa. Walau Gavin sempat menahan mobil, namun jembatan mulai runtuh sehingga keduanya termasuk Elliot harus jatuh ke jurang. Ketika Pete dan yang lainnya bersedih, Elliot berhasil terbang dan membawa Grace dan Jack di punggungnya. Saat Pete menghampiri Elliot, Pete pun langsung memeluk sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian, Pete dan Elliot pergi meninggalkan yang lain menuju hutan. Setelah sampai tempat tinggalnya, Elliot menyadari bila dirinya tidak akan aman jikalau berada di luar hutan. Terlihat melalui bahasa tubuhnya, Elliot meminta Pete kembali ke kota dan tinggal bersama manusia lainnya sambil menunjuk gambar di buku cerita. Walau terpaksa, Pete menyetujui rencana Elliot dengan kembali ke rumah keluarga Grace. Grace yang melihat Pete kembali ke rumahnya, merasa senang dan langsung memeluk Pete. Kemudian setelah mengantar Pete, Elliot terlihat terbang menjauh dari kota. Beberapa waktu kemudian, kota tampak normal serta semua orang percaya bila naga benar-benar ada. Pada suatu hari, keluarga tersebut menjelajah hutan di bagian utara demi menengok Elliot. Yang mengejutkan, ternyata Elliot menemukan koloni lain dari makhluk sejenisnya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur film berikutnya.